بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا
أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, khususnya sahibul haj, sahibul bait Al-Habib Muhammad Al-Maghribi, yang mewakili dari pemerintah, polisian dan TNI, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah taufik serta hidayahnya untuk mampu meluangkan waktu dan menghadiri acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah, acara memperingati hari kelahiran Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan lahirnya beliau lahirlah seluruh keindahan, dengan lahirnya beliau lahirlah kemanusiaan, dengan lahirnya beliau lahirlah keadilan, dan lahirlah rahmatan lil alamin. Karena itu sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di seluruh penjuru dunia, apabila tiba bulan Rabiul Awal selalu mengadakan peringatan memperingati hari kelahiran beliau sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Allah karena kita dijadikan sebagai umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bulan Rabiul Awal, dan sekarang kita sudah di bulan Rabiul Tsani, memang mengingat beliau bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Sepanjang tahun harus ingat beliau, bahkan setiap saat harus ingat beliau. Buktinya sholat kita tidak diterima oleh Allah kalau kita nggak menghadirkan beliau dalam sholat untuk kita berkata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di negeri yang tercinta ini, apabila datang bulan Rabiul Awal, dari mulai tanggal 1 di setiap musalla, surau, rumah-rumah, masjid-masjid sampai ke istana selalu mengadakan acara memperingati hari kelahiran Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan memperingati hari kelahiran beliau itu bukan sesuatu yang diada-adakan, karena Al-Quran mengingatkan kepada kita ketika Al-Quran menyinggung mengenai beberapa hari kelahiran para nabi. Allah menyinggung kelahiran Yahya, kelahiran Isa dalam Al-Quran dan selainnya, dan itu sebagai isyarat bahwa hari kelahiran manusia agung itu adalah hari yang agung dan hari yang mulia, bahkan termasuk hari-hari Allah yang harus diingat, karena Al-Quran mengajarkan kepada kita wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Alhamdulillah, tempat ini, dalam saat ini kita bisa menghadiri acara ini. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan hari ini tidak hanya sekedar acara kita datang kemudian selesai, tapi mudah-mudahan acara ini akan membawa berkah dalam kehidupan kita
dan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan acara ini mudah-mudahan akan membawa kita sesuai dengan yang tertulis di atas ini. Ada kalimat indah yang saya lihat di sini dan semua hadirin melihat, mulai dari jalan raya kita melihat ungkapan labbaika ya Rasulullah, yang artinya kami menyahut panggilanmu ya Rasulullah. Umat ini kadang-kadang sudah jauh dari Rasulnya, maka perlu untuk diingatkan dan saling mengingatkan. Masyarakat yang sukses itu adalah masyarakat yang saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang diingatkan jangan marah, terimalah. Yang mengingatkan juga harus tahu bagaimana cara mengingatkan supaya tidak menjatuhkan martabat yang diingatkan. Tetapi saling mengingat itu adalah harus, supaya kita menuju kepada yang lebih baik. Kalimat labbaik ya Rasulullah artinya kami datang menyahut panggilanmu ya Rasulullah. Ini yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam keseharian kita, untuk kita wujudkan labbaik ya Rasulullah, sehingga segala yang kita lakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika umat ini jauh dari Rasulullah, maka umat ini akan menjadi umat yang berantakan. Semua yang kita lihat di dunia Islam sekarang ini yang terjadi, dari kekacauan, dari fitnah, dari saling pembunuhan, hilangnya rasa toleransi kepada sesama, itu karena orang jauh dari Rasulullah. Orang yang dekat dan ingat dari Rasulullah pasti selalu akan mengulurkan tangan kebaikan, tangan rahmat, tangan persatuan. Biar kita berbeda, tapi kita adalah perbedaan itu saling melengkapi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini tidak merasa kalau kita jauh dari Rasulullah. Kita sering membicarakan hal-hal yang tinggi, yang gak terjangkau. Kita lupa membicarakan hal-hal yang keseharian kita, sehingga kita lupa. Contoh yang paling simpel sekali, paling simpel, paling ringan, dan sering saya sebutkan dalam acara-acara ini. Acara semacam ini acara untuk Rasulullah. Ada acara-acara Islami yang sering kita hadiri. Sayangnya, ketika dibacakan Al-Quran, kita bicara. Kita lupa kalau kalam Allah dibacakan. Kita nggak menghiraukan kalam Al-Quran dibacakan. Padahal Al-Quran memerintahkan kita, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan seksama agar kalian memperoleh rahmat dari Allah. Jauhnya rahmat dari kita karena hal-hal yang kita tinggalkan dari Rasulullah. Lihatlah ketika persaudaraan jadi hancur di tengah-tengah umat Islam. Padahal ketika Allah memerintahkan kita bersatu, tujuannya agar kita mendapat rahmat. Bukankah Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Rahmat itu datangnya ketika kita bersatu. Rahmat itu datangnya ketika kita sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabiur Rahmah yang gak diutus oleh Allah kecuali wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sangat memprihatinkan pada umat ini kalau Al-Quran saja dibaca kita gak punya waktu mendengarkan, apalagi mau mempraktekkan isi Al-Qurannya. Sangat disayangkan dalam acara-acara Islami yang kita dari rumah ingin mendapatkan berkah, ingin mendapatkan kebaikan dari acara itu, kemudian 2-3 menit Al-Quran dibaca, kita nggak punya waktu untuk mendengarkan kalam Allah. Padahal kadang-kadang kalau kita nonton film, nonton TV, nonton pelawak, ketika kita menikmati lawak yang disampaikan oleh pelawak, kalau ada kawan kita yang bicara, kita marah karena takut kehilangan lawak yang disampaikan. Kenapa dengan kalam Allah dibacakan kita seakan-akan nggak kenal Allah, nggak kenal Quran, nggak kenal Rasulullah, kita jadikan biasa saja. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan di tempat ini tidak, tapi banyak kejadian di beberapa tempat, dan mudah-mudahan dari tempat ini selanjutnya kita tidak akan lagi bicara ketika
kalam suci ilahi dibacakan, karena itu perintah Allah dan di situ rahmat. Mungkin kita tengkar di keluarga kita, antara kita dengan istri dan anak, suami dan istri. Mungkin kita keluar ketengkar dengan tetangga yang semuanya, karena ada hal-hal kecil yang kita tidak hiraukan dari perintah Allah. Karena ketika kita tidak menghiraukan itu, rahmat dicabut. Ketika rahmat tidak ada, kita bertengkar tanpa ketahuan apa salahnya. Ketika rahmat dicabut, kita berkelahi. Ketika rahmat dicabut, kita saling fitnah. Ketika kita rahmat dicabut, kita saling tuduh menuduh. Kenapa? Merupakan cobaan dari Allah dan akibat karena kita menyepelekan hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Banyak hal yang kamu anggap kecil dan hina, sementara hal itu di sisi Allah sangat besar dan agung. Ma'asyiral muslimin, labbaika ya Rasulullah mengajak kita untuk kembali mengenali beliau siapa Rasulullah, kemudian kita ikuti perilaku beliau. Labbaika ya Rasulullah mengajak kita untuk kembali tinggalkan semua konsep yang dibuat oleh manusia. Karena apapun konsep yang diberikan oleh manusia pasti akan ada salah, kurang dan semuanya. Tetapi konsep ilahi yang langsung dari Allah pasti akan membawa kebahagiaan untuk manusia dalam seluruh kehidupannya. Jangan pernah kita menganggap Rasulullah datang bawa beban untuk kita, membuat kita sulit perintah ini, larang ini. Sebenarnya Rasulullah hanya datang dengan rahmat. Apabila memerintah karena ada rahmat di balik perintah itu, kalau melarang karena ada bahaya di balik perintah itu, karena itu beliau larang. Islam tidak pernah membawa beban. Bahkan dalam sekian banyak ayat Al-Quran, setelah kita disuruh ibadah, di balik ibadah agar kita bertakwa, kemudian di balik takwa karena Allah gak perlu dengan ibadah kita. Kita mau mukmin semuanya tidak menambah kerajaan Allah, kita mau kafir semuanya dan maksiat setiap hari tidak mengurangi kerajaan Allah. Kita diperintahkan hanyalah siapa yang melakukan kembali pada dirinya, siapa yang melawan kembali kepada dirinya. Karena itu kita melihat dalam Al-Quran banyak ayat ketika merintahkan takwa. Apa tujuan dibalik takwa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia. Cuman itu artinya yang dibawa Rasul ini, cuman beliau ingin mengantarkan manusia kepada kesuksesan dan kepada kebahagiaan. Karena itu labbaik ya Rasulullah adalah mengajari bagaimana kita mengikuti beliau agar kita sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Tadi waktu kita bareng bangun bersama menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah, salah satu yang dibaca dalam maulid itu ya, inna bika nas'ad, kami hanya denganmu ya Muhammad kami bahagia. Inna bika, hanya denganmu. Artinya ketika mulai kita menyimpang dari Rasulullah, ya kita kebahagiaan kita akan hilang. Kenapa Allah sifati Rasulullah dalam Al-Quran dengan beberapa sifat? Kadang-kadang disifati nur, cahaya, kadang-kadang disifati rahmat sebagai rahmat. Karena Rasul Allah ingin mengarahkan kepada umat ini, Nabi kalian cahaya, Nabi kalian rahmat. Apa artinya? Wahai umat manusia, kalau kalian bersama Nabi kalian, maka kalian hidup dalam cahaya. Ketika kalian menyimpang dari Nabi kalian, kalian hidup dalam kegelapan. Wahai umat manusia, ketika kalian hidup bersama Nabi kalian, pasti kalian akan memiliki rahmat. Ketika kalian nyimpang dari Rasulullah, pasti rahmat akan hilang. Yang datang adalah bencana, wa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sedang memperingati hari kelahiran manusia agung, manusia yang dipilih oleh Allah untuk kita jadikan suri tauladan apabila kita ingin memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Kenapa banyak orang membayar dengan mahal mencari konsultan sana, konsultan sini mengenai cara tata hidup, sementara Rasulullah telah datang membawa semua konsep tata kehidupan.
Memang di sana ada musuh-musuh Allah yang ingin membuat Islam ini kabur, yang ingin menampilkan Islam sebagai momok yang ditakuti, sehingga dibentuklah hal-hal yang serem terhadap Islam. Tetapi harus kita yakini bahwa apapun, dengan nama apapun, kalau bertentangan dengan Rasulullah, maka tidak ada sangkut pautnya dengan Islam dan Rasulullah. Tiba-tiba orang menyembelih orang dengan takbir Allahu Akbar, yang disembelih juga takbir. Ini ada pasti ada kekeliruan bahwa bukan sedang melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, karena Rasulullah mustahil melakukan hal semacam itu. Beliau pernah mengutus salah pasukannya. Ketika mereka pulang pasukan ini, ada yang cerita dari para sahabat, salah satu sahabat beliau, ada kejadian di sana ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Ada seseorang ketika kita samperi, kita datang ke desanya, ada seseorang yang sudah teriak mengucapkan kalimat salam dan la ilaha illallah, tapi dibunuh oleh beberapa pasukan kita. Rasulullah mendengar ini. Siapa yang melakukan? Panggil ke sini. Ketika dipanggil, betul engkau membunuh orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, telah menampakkan bahwa dirinya seorang muslim? Iya ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan? Dia cuma pura-pura mengucapkan kalimat itu. Ketika Rasulullah mendengar orang ini berkata alasannya membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat atau kalimat la ilaha illallah, kenapa engkau bunuh? Kata dia cuma pura-pura takut dengan kita datang dengan pedang kita, kemudian pura-pura la ilaha illallah. Ketika mendengar ini Rasulullah bersabda, asyaqaqta qalbah, apakah engkau telah membelah hatinya dan kamu tahu kalau dia pura-pura? Kamu gak disibukkan oleh Allah untuk ngurusi hati orang, tapi lihat zahirnya ketika dia mengucapkan selesai. Kemudian Rasulullah bersabda, aku berlepas tangan ya Allah dari apa yang dilakukan orang ini. Kemudian beliau berkata, kaifa bika idza ja'aka la ilaha illallah yaumal qiyamah. Apa jawabanmu kelak kalau kalimat la ilaha illallah yang diungkapkan orang itu kelak di hari kiamat akan minta pengadilan dari Allah? Kita jangan ngurusi hatinya orang, hati orang antara dia sama Allah. Islam datang untuk mengurusi yang zahir. Jangan kemudian kita mulai memilah-milah ini orang ini begini, ini orang. Nah, ini bukan urusan kita. Urusan kita apa yang zahir, yang batin urusan dia dengan Allah. Nanti dia masuk kuburan sendiri, Allah akan tanya, ada malaikat yang tanya. Nanti di hari kiamat akan ketemu Allah, Allah menanya, bukan urusan kita. Kita cuma urusan menegur boleh, menyampaikan boleh. Yang kita tegur nggak nerima, selesai tugas kita di hadapan Allah, antara dia dengan Allah. Asyaqaqta qalbah, kata Rasulullah. Apa kamu belah hatinya? Jangan sembarang. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat saudara kita, jangan lihat mazhabnya, jangan lihat partainya, jangan lihat golongannya, jangan lihat sukunya, jangan lihat apapun. Yang penting dia telah mengucapkan 2 kalimat itu, maka dia masuk dalam persaudaraan kita di bawah naungan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, labbaika ya Rasulullah mengajak kita ayo kembali mengenal Rasulullah. Mengenal Rasulullah. Setelah mengenal, kita akan mencintai Rasulullah. Setelah mencintai Rasulullah, kita mengidolakan Rasulullah. Jangan muslim punya Rasulullah mengidolakan selain Rasulullah. Kita masih mencari selain Rasulullah. Kadang-kadang yang kita idolakan orang yang bertentangan sama Rasulullah, yang tidak mau kenal kita di dunia apalagi di akhirat. Ada orang ketemu dengan orang yang diidolakan, histeris, nangis. Yang dicari ini adalah orang yang nggak kenal Allah. Nggak dosa kita menyenangi orang, mengidolakan orang, silahkan. Orang yang senang sepak bola akan mengidolakan bintang-bintang bola, silahkan. Tapi jangan kemudian mengidolakan mereka, menomorkan 1 Rasulullah yang nomor sekian. Jangan. Yang paling tinggi adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan mengatakan labbaik ya Rasulullah. Kalau kita labbaik ya Rasulullah tapi kita jauh dari Rasulullah, kita akan malu mengungkapkan kalimat labbaik, aku sahuti panggilanmu, tapi ini praktek kita malu di hadapan Rasulullah.
salah satu cucu Rasulullah, guru dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, yaitu Imam Ja'far As-Sadiq. Diriwayatkan ketika beliau pergi ke haji, ketika beliau talbiyah, labbaik labbaik, itu talbiyah kalau kita haji. Orang menyaksikan beliau, ketika beliau mengatakan labbaik, gak sampai habis hurufnya, beliau menangis terisak-isak sampai gak keluar kalimat labbaik itu. Belum mampu dia menangis. Kan kita selalu mengatakan labbaik labbaik innal hamdalillah kalau haji. Ketika ditanya, wahai cucu Rasulullah, kenapa sampai gak sampai tuntas talbiyahmu, kau menangis? Dibilang, aku takut kalau orang berkata labbaik ya Allah, aku sahuti panggilanmu ya Allah, tiba-tiba Allah berkata la labbaik wa la sa'daik, gak ada urusannya kah saya dengan kamu, gak perlu menyahuti panggilanku. Artinya apa? Beliau ingin mengajarkan, kalau labbaik ya Allah, ya jadilah hamba Allah yang sesuai. Kita labbaik ya Rasulullah, jangan sampai Rasulullah bersabda gak labbaik untukmu, kamu semacam ini kok labbaik. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, labbaik ya Rasulullah mengajak kita kembali pada Rasulullah, Rasul yang tampil rahmatan lil alamin, Rasul yang disebut oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta. Seluruh yang dibawa beliau cuma rahmat. Jadi kalau ada orang tanya, Rasulullah ini mengajak kita kemana sih? Rahmat, selesai jawabannya. Merintah rahmat, melarang rahmat, menegur rahmat, apapun yang dari beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu Rasulullah dalam yang disifati oleh para sahabat. Imam Ali pernah ditanya oleh putranya, ya apa sih Rasulullah? Rasulullah itu beliau berikan sifat panjang. Antara lain beliau menyebutkan, kana la yadhummu ahadan wa la yu'iduhu. Rasulullah enggak pernah mencela seseorang dan enggak pernah mencaci orang lain. Walaupun kepada musuh enggak ada cacian dan celah. Tidak pernah keluar dari lisan Rasulullah kecuali yang indah. Negur pun indah. Jadi kalau beliau dapat laporan, ini ada orang melakukan gini-gini ya Rasulullah, fulan melakukan, beliau ngambil serbannya, naik mimbar, kemudian beliau bersabda, wahai manusia, kenapa masih ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak indah? Gak disebutkan nama orang-orang itu, gak dipermalukan orang-orang yang salah di hadapan umum. Itu Rasulullah, la yadhummu ahada wa la yu'ibu. Apalagi kalau menyampaikan Islam, jangan kita menyampaikan Islam qala Allah berfirman, qala Rasulullah bersabda, tapi kemudian yang kita sampaikan adalah caci maki untuk orang lain. Ini menodai apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan mungkin di tempat ini tahun lalu, Allah memang pilih nama beliau Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid. Ini nama-nama beliau. Semua nama ini kalau kita ambil dalam segi bahasanya, semuanya artinya memuji dan terpuji. Karena tidak ada yang keluar dari Rasulullah kecuali yang indah. Ada orang, dan ini sering saya sampaikan ya, dan kita jangan pernah bosan kalau terulang-ulang itu ya untuk Rasulullah, karena kita mengingatkan. Saya mengingatkan diri saya terlebih dahulu. Pernah ada orang dari dusun, nggak tahu totoh kromo, masuk masjid, Rasulullah sedang duduk di masjid dengan sahabatnya, tiba-tiba orang itu melepaskan ontanya, terus masuk masjid, pergi ke pojok, maaf tempat yang mulia, kencing di masjid. Nggak lagi cari kamar mandi, nggak, langsung di masjid dia kencing. Ini pemandangan yang tidak indah. Ini melecehkan masjid. Seluruh yang duduk sama Rasulullah bangun mau marah, membentak orang itu. Kata Rasulullah, jangan, biarkan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kencing di masjid di depan Rasul dan para sahabat. Rasul bersabda, biar sampai selesai dia sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah selesai, dipanggil, kemari, duduk. Wahai saudaraku, ini, wahai akhal Arab ya saudara, ini adalah masjid, tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah,
tempat untuk tasbih, tahmid, takbir, untuk memuji Allah dan semuanya. Jangan lakukan hal semacam itu. Dia mendengarkan teguran dari Rasulullah ini, sudah melihat semuanya sudah mau marah, tapi Rasulullah malah menegur dengan lembut. Mendengar teguran ini, langsung itu orang dari dusun angkat tangan, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'na ahada. Ya Allah, berilah rahmat untukku dan Muhammad, yang lainnya jangan kasih rahmat. Udah marah sama yang lain dia. Ketika Rasulullah mendengar doa orang ini, beliau adalah pembimbing dan pendidik di panggung. Beliau mengatakan, jangan, la tuhajjir rahmatullah, jangan kamu mempersempit rahmat Allah, minta untuk semuanya. Ini Rasulullah rahmat, ini Nabi kita yang rahmat. Dalam mengatakan, dalam menyampaikan apapun ada rahmat. Kalau tiba-tiba orang memakai nama Rasulullah tapi bisanya membantah sana, memprovokator sana, menjadikan orang kelahi, kita akan bertanya, siapa suri toladannya? Rasulullah tidak pernah menegur, iya, wajib nahi mungkar, wajib menegur, wajib, tetapi semuanya ada tata caranya. Ini kaum ibu-ibu di zaman Rasulullah itu sering membawa anaknya, anak kecil, dibawa ke Rasulullah supaya didoakan Rasulullah. Saya kira semua kita ingin anak kita bawa, kita ketemukan Rasulullah. Tiba-tiba salah satunya digendong Rasulullah, diambil biasanya. Rasulullah doakan, kadang-kadang beliau makan kurma, beliau ambil, beliau kasih ke anaknya bayi kecil. Tiba-tiba salah satu yang digendong Rasulullah, anak itu waktu itu, maaf tempat yang mulia, kencing. Dulu belum ada pampers zaman dulu. Kencing. Begitu lihat kencing membasahi baju Rasulullah, teriak ibunya, malu pasti sang ibu, mau ditarik anak ini. Rasulullah memberi isyarat, jangan kamu ganggu kencingnya anak ini, biar selesai. Beliau menanti sampai selesai bayi itu kencing, kemudian beliau berkata, bajuku bisa saya basuh, saya cuci, tapi kamu jangan melukai anak kecil ini, kesian, dan diserahkan. Sampai kepada binatang, beliau berpesan, kalau kamu mau menyembelih sembelihanmu, kambing atau unta atau sapi atau apa, jangan kamu sembelih kambing ini sementara di sana ada kambing lain yang melihat. Jangan, singkirkan dulu. Jangan sampai dia mati 2 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Terus masih pesan, kalau menyembelih, tajamkan pisaumu supaya kamu sembelih tidak merasa tersiksa dan sakit. Tiba-tiba kemudian ada umatnya menyembelih orang dengan takbir, dengan bangga. Yang disembelih bersama binatang Rasulullah melarang. Sementara ini hadirin dan hadirat, labbaika ya Rasulullah mengajak kita mulai mengkaji ulang sejarah Rasulullah. Jangan kemudian kita menganggap sudah bersama Rasulullah tapi ternyata kita berseberangan dengan Rasulullah. Kana la yadhummu ahadan wa la yu'in wala ya'ibu, tidak pernah mencaci dan mencela seseorang. Terus wala yatlubu auratan, tidak pernah mencari-cari kesalahan orang. Rasulullah melihat orang dengan zahirnya, urusan dia punya kesalahan, Rasulullah gak mencari-cari kemarin apa yang dilakukan dia. Coba kamu lihat, pernahkah dia melakukan ini? Ini gak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatlubu auratan, gak mencari keaiban dan kesalahan orang. Beliau menyebutkan, siapa yang menutupi kesalahan dan aib seseorang mukmin, Allah akan tutupi kesalahan dan aib kelak di hari kiamat. Bahkan beliau mengancam, siapa yang membongkar aib orang mukmin kemudian menyebarluaskan, belum mati dia dari dunia ini kecuali yang melakukan perbuatan yang kecil itu, wa na'udzubillah. Sekarang kan di TV kita dulu ada acara namanya gosip, acara namanya gosip, tugasnya mencari aibnya orang. Ini bukan urusan kita. Biar yang gak kenal Rasulullah silahkan, tapi yang punya Rasulullah jangan ikut-ikut ke sini. Ini yang gak punya Rasulullah biar melakukan mencari kesalahannya orang. Islam tidak, Rasulullah gak pernah sibuk dengan kesalahan. Kalau orang datang mengaku kesalahannya, Rasulullah mengatakan cepat-cepat minta ampun padanya.
Pernah ada orang datang, beliau berkata begini orang ini di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, aku melakukan perbuatan dosa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, minta ampunlah pada Allah. Tidak langsung Rasulullah mengatakan, kamu apa yang kamu lakukan supaya ingin kamu? Aku melakukan dosa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, minta ampunlah pada Allah. Kata orang itu, aku sudah minta ampun ya Rasulullah, udah istighfar, tapi aku ulangi lagi ya Rasulullah. Kata beliau, minta ampunlah pada Allah. Orang itu teriak ketiga kalinya, sudah ya Rasulullah, saya sudah minta ampun tapi saya ulangi lagi. Kata Rasulullah, minta ampunlah pada Allah. Sampai keempat kalinya orang itu teriak, ya Rasulullah, saya sudah berbuat dosa, saya sudah mohon ampun tapi saya mengulangi. Keempat kalinya apa sabda Rasulullah? Istaghfir hatta yakuna syaitanu huwal mahsur. Tetaplah kamu istighfar supaya syaitan yang kalah, bukan kamu. Karena syaitan itu ingin membawa kamu supaya putus asa dari rahmat Allah. Jangan beri peluang syaitan menang. Tetaplah kamu istighfar. Dan Rasulullah juga nggak memutil-mutil terus nyebarkan kesalahannya orang. Karena la yatrubu awatan, bakal selalu beliau mengatakan, tutupi kesalahan orang, jangan disebar-sebarkan. Lagian kita ini siapa mau hobi menyebarkan kesalahan orang? Memangnya kita nggak punya salah? Semua kita punya salah. Semua kita ditutupi oleh Allah aib kita. Kalau Allah membuka aib kita, hatta keluarga kita mungkin nggak mau dengan kita, tapi Allah tutupi aib kita. Kemudian kenapa kita hobi menyampaikan aib orang lain? Ada satu hadis qudsi atau perbicaraan khitab Allah kepada Nabi Musa yang indah kalau kita kaji mungkin. Rasul diriwayatkan Allah pernah berfirman kepada Musa, ya Musa, inni uzika bi arba'ah. Musa, aku ingin wasiatkan kepadamu 4 perkara. Pertama, madum tala tara dzunubaka qad ghafart fala tashtaghil bi uyubin nas. Musa, Nabi itu maksum, gak punya salah. Cuman ini Allah khitabkan kepada Musa supaya disampaikan kepada umatnya dan sampai pada umat kita. Ajaran yang dibawa oleh Allah. Hei Musa, 4 perkara ini. Pertama, hai Musa, selagi kamu belum tahu sudahkah ku ampuni dosamu, maka kamu jangan sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain. Kita sendiri belum tahu sudah diampuni nggak sama Allah, sibuk dengan kesalahan orang lain. Kita belum punya jaminan kita akan mati husnul khatimah atau tidak, belum ada jaminan, kok sibuk dengan kesalahan orang lain. Kita la haula wala quwata illa billah, kadang-kadang salat kita belum genap, kita masih Allahu Akbar, ingat sana, ingat sini, ingat sana, macam-macam, sampai lupa bacaannya, lupa rakaatnya. Kemudian habis salam kita sibuk kesalahan orang lain, kita cari-cari siapa kita. Hei Musa, selagi engkau belum tahu sudahkah ku ampuni dosamu, maka kamu jangan sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain, jangan sibuk dengan aib-aib orang lain, sibuklah dengan kesalahan dirimu sendiri. Coba kita ini belajar dari labbaika ya Rasulullah, sibuk mencari kesalahan diri sendiri, gak punya waktu ngurusi orang, gak punya waktu memfitnah orang, gak punya waktu mencaci orang, gak punya waktu untuk menjelek-jelekkan orang, karena kita sendiri belum tahu apa nasib kita di hadapan Allah, apa nasib kita nanti di kuburan. 1 kali 2 meter ini, yang pasti semua kita akan ke situ, dan tidak kita bawa semuanya, tidak kita bawa harta kita, pangkat kita, ilmu kita, habis. Kita akan dihadapkan di sini. Hai Musa, selagi engkau belum tahu sudahkah ku ampuni dosamu, jangan sibuk dengan dosa orang lain. Kedua, ya Musa, madum tala tara kanzi kunuzi qad nafidat fala taghtam bisababi rizqik. Hai Musa, selagi engkau, wahai Musa, selagi engkau masih tidak tahu bahwa gudang-gudang kekayaanku tidak pernah habis, maka kamu jangan sibuk dengan rizkimu untuk esok harimu. Tenang, selagi kamu tidak tahu bahwa gudang-gudang kekayaanku tidak pernah habis,
kamu jangan takut dengan rizkimu. Ini takut rizki ini bisa menjual agama kadang-kadang, bahaya. Orang kalau sudah takut rizkinya ini, ya Allah, agama dijual, orang tua dilecehkan, anak segala macam, urusannya takut gak makan. Padahal kita wajib usaha, tetapi rizki di tangan Allah. Kalau rizki itu dibawa cuman oleh kepandaian, maka orang-orang yang bodoh gak makan, binatang gak bakal makan, gak punya kepandaian, karena rizki itu jaminan Allah. Kita wajib mencari, tetapi rizki di tangan Allah. Karena itu wahai Musa, selagi gudang-gudang kekayaanku tidak pernah habis, kamu jangan pernah takut berkaitan dengan rizki untuk harimu atau esok harimu. Kita ma'asyiral muslimin, saya kalau sering membawa contoh kalau rizki milik kita nggak kemana-mana itu, saya sering buat analogi contoh yang mudah aja. Bisakah saya atau Anda berbicara dengan lisan orang lain? Nggak bisa. Semua kita bicara dengan lisan sendiri. Nggak bisa kita pinjam lisan. Kalau kita pinjam berarti nyuruh orang itu nggak bicara. Kita kalau bicara pasti dengan lisan kita sendiri. Nggak bisa menggunakan lisan orang lain. Begitu juga rizki milik kita nggak pernah akan pergi ke orang lain, pasti datang ke tempat kita. Kalau kita tidak tahu alamat rizki kita, tenanglah bahwa rizki kita tahu betul di mana alamat kita, dan pasti akan sampai. Suatu hari Nabi Sulaiman pernah duduk di kursi beliau di tepi sungai besar atau lautan. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kekuasaan segala macam, termasuk mampu memahami pembicaraan bahasa binatang. Tiba-tiba waktu Nabi Sulaiman duduk, lihat ada serangga, semut yang besar tuh, keranggang atau apa itu, jalan cepat sampai ke tepi. Ke tepi dia turun. Nabi Sulaiman kemudian melihat. Tiba-tiba begitu dia turun, ada katak membuka mulutnya, dan serangga tadi masuk ke mulut katak. Terus kata itu pergi jauh. Nabi Sulaiman melihat terus. Kemana ini? Nabi Sulaiman menunggu. Setelah sekian waktu, kembali serangga itu, kata itu kembali sampai di tepi sungai. Kata membuka mulutnya. Syukur, terima kasih. Kata membuka mulutnya, dan serangga tadi keluar dan kembali lagi. Sallu ala Muhammad wa serangga kembali. Ketika kembali panggil Nabi Sulaiman, kemana kan? Kata orang Jawa ngonclok itu, jalannya cepat. Tadi kemana kan? Katanya selembut, yang serangga besar kerangga. Wahai Nabi Allah, di sana, di tepi, paling tepi sana, dekat tepi tengah sana, ada batu karang. Di dalam batu karang itu ada lubang. Di lubang itu ada semut kecil buta. Aku oleh Allah diutus mengirimkan makanan untuk semut kecil itu. Allah. Terus kata Nabi Sulaiman, waktu kamu berikan makanan tadi, apa kata semut itu? Semut itu berkata begini, wahai Nabi Sulaiman, semut kecil buta di lubang batu karang di laut atau di sungai yang besar itu. Apa yang diucapkan kata Nabi Sulaiman? Kata tetangga, waktu aku berikan, dia berkata, Maha suci Allah dan segala puji baginya yang tidak melupakan makhluknya sekecil apapun. Wahai Musa, kata Allah, selagi engkau tahu bahwa gudang-gudang kekayaanku tidak pernah habis, kamu jangan takut dengan rezeki esok harimu. Ketiga, wahai Musa, ya Musa, madumta la tara zawala mulki fala tarju ahadan ghairi. Hai Musa, selagi kamu tahu bahwa kerajaanku tidak pernah akan habis, maka kamu jangan berharap pada siapapun selainku. Kita sering berharap sama orang, kecewa terus karena Allah cemburu. Ada makhluknya berharap pada selain pada Allah, Allah cemburu. Perhatikan dalam kehidupan kita.